Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 Januari 2024. Saudaraku, jangan lupa membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbuatlah kasih dengan nyata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel bab 15 ayat 13 sampai dengan 14. Dilanjutkan bab 30 dan ayat 30 dan dilanjutkan dengan bab 16 ayat 5 sampai dengan 13a. Serta Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua pasti mengetahui dan memahami, saudara, bahwa Yesus adalah sosok kasih yang nyata, kasih yang tak membedakan, kasih yang tak melihat latar belakang seseorang, kasih nyata yang peduli dengan setiap orang. Mereka yang menderita kelaparan, tertindas, dipinggirkan, yang terpenjara, yang sakit. Mereka ini semua dijamah dengan kasih-Nya, dihibur, dipulihkan, dan disembuhkan. Kasih-Nya juga, saudara, mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang kerasukan. Dari bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat betapa Yesus begitu mengasihi orang yang dikuasai oleh roh jahat ini, sehingga ketika ia berjumpa dengan orang yang dirasuki roh jahat, Yesus kemudian melepaskan ikatan roh jahat itu atas orang ini. Tidak ada satupun, saudara, kuasa di dunia ini, bahkan di dalam roh, yang dapat menandingi kuasa Yesus Allah kita. Ia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kita lihat, saudaraku yang terkasih, bagaimana roh jahat yang berdiam di dalam tubuh orang ini seketika berteriak saat melihat Yesus. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 7. Saudara, lihat. Roh jahat ini kenal, saudara, siapa Yesus itu. Anak Allah yang Maha Tinggi. Bukankah kita juga mengenal siapa Yesus itu, saudara? Bagaimana pengenalan kita akan Yesus? Kalau kita sekedar kenal, apa bedanya kita dengan si roh jahat itu, si iblis itu, saudara? Roh jahat kenal, tapi tak mau mengikuti dan menuruti perintah-perintahnya. Apakah kita mau mengikuti Yesus dengan selalu mendengar dan melakukan perintah-perintahnya? Roh jahat yang masuk dalam tubuh orang itu tidak hanya satu, saudara, tapi banyak, legion, karena kami banyak. Markus 5 ayat 9. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Markus 5 ayat 12 sampai dengan 13. Maka kemudian, saudaraku yang terkasih, para pemilik babi-babi itu menjadi marah, dan bahkan orang-orang di daerah itu mengusir Yesus karena perbuatan Yesus ini.
Hal ini menyadarkan kita, saudara, bahwa seringkali kita lebih mengasihi diri kita dan juga terikat dengan hal-hal yang menjadi milik kita ketimbang mengasihi orang lain dan rela berkorban demi orang lain. Yesus menunjukkan kasih-Nya di mana Dia berkorban demi orang yang kerasukan itu. Roh-roh jahat itu diusir dan masuk ke dalam tubuh babi-babi itu. Kehidupan egois selalu terikat di dalam diri kita, saudara. Mata fisik dan rohani kita dibutakan oleh keegoisan, sehingga kita tak memiliki kasih terhadap sesama lagi. Kita tak peduli dengan sekitar kita. Tutup mata dengan yang ada di sekitar kita. Yang kelaparan, yang tertindas, teraniaya, terpenjara. Yang penting saya bisa hidup, saya bisa makan, saya happy. Yang lain itu urusan mereka. Itulah pikiran kita, saudara. Inikah pengikut-pengikut Kristus yang memiliki kasih? Di manakah kasih kita, saudara? Kita telah menerima terlebih dahulu kasih dari Yesus Tuhan dengan cuma-cuma. Selayaknya lah, saudaraku yang terkasih, kita juga mau mengembalikan, menyalurkan, mengalirkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain, agar mereka merasakan juga kasih Allah Bapa yang ada di dalam diri Yesus dan yang tertanam di dalam diri kita. Yesus Kristus Tuhan adalah kasih. Nah, sebagai pengikut-pengikutnya, saudara, kita pun harus dapat bertindak dengan penuh iman akan kasih kepada setiap orang. Perenungan hari ini, saudara-saudara terkasih, kita semua diingatkan sebagai pengikut-pengikut Kristus harus memiliki kasih, saudara. Seperti Yesus Kristus yang adalah kasih. Kita dituntut untuk menghancurkan keegoisan yang ada di dalam diri kita. Kita mau kasih yang mau kita miliki, yang kita peroleh dari Yesus dengan cuma-cuma, juga mau menyalurkan, membagikan kepada setiap orang yang merindukan kasih itu. Dalam kasih, saudaraku yang terkasih, ada pengampunan. Dan dalam pengampunan terjadi rekonsiliasi. Dan kasih oleh pengampunan dapat memulihkan dan menyembuhkan. Kasih pun dapat mengalahkan kejahatan. Berbuatlah kasih selagi kita masih bernafas, saudara. Janganlah kita bicara mengasihi Tuhan, tapi kita tak mengasihi sesama kita, tak peduli dengan sekitar kita. Janganlah kita mengaku kasih kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang kita miliki, tetapi kita tidak rela, saudara, memberikan hidup kita bagi Dia yang telah merelakan segala-galanya bagi diri kita. Ketika kita mengasihi Yesus, ukurlah kasih itu kepada Dia bukan dengan cara kita. Tetapi, saudara, ukurlah kasih itu dengan standar yang Yesus tentukan bagi kita. Sekalipun sebenarnya kasih-Nya tidak dapat diukur oleh manusia. Semoga dengan perenungan hari ini kembali membuka mata fisik dan rohani kita, batin kita untuk dapat saling mengasihi. Berbuatlah kasih dengan nyata. Kasih Yesus Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, biarlah kita pun dengan bimbingan Roh Kudus dimampukan untuk mengasihi sesama, sekalipun itu musuh kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.